Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Putri, NIM 2330811125. Nah, di sini saya akan membahas mengenai review 3 materi. Yang pertama itu ada desain proses dan kapasitas, strategi lokasi dan manajemen rantai pasokan. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama itu mengenai desain proses dan kapasitas. Nah, materi itu membahas bagaimana perusahaan merancang proses operasional yang mampu menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan secara efisien dan dalam batas manajerial yang ada. Nah, terdapat 3 fokus utama dalam strategi proses, yaitu fokus proses yaitu untuk produksi volume rendah dengan variasi tinggi, fokus produk untuk produksi massal yang seragam, serta fokus repetitif dan kustomisasi massal yaitu gabungan efisiensi dan fleksibilitas produksi. Nah, dalam merancang proses, berbagai alat analisis digunakan seperti diagram alur, grafik proses, pemetaan fungsi waktu, dan value stream mapping, yang semuanya bertujuan mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah dan menghilangkan pemborosan. Nah, selain itu, perencanaan layanan juga menjadi bagian penting, mengingat layanan bersifat tidak berwujud dan sangat bergantung pada interaksi manusia. Nah, teknologi produksi memainkan peran penting dalam peningkatan efisiensi dan kualitas. Penggunaan mesin otomatis, robot RFID, sistem vision, EGPS, ASRS, FMS, dan CIM memungkinkan perusahaan mencapai otomatisasi, fleksibilitas, dan presisi tinggi dalam operasinya. Dalam manajemen kapasitas, pemahaman mengenai kapasitas desain, kapasitas efektif, dan pemanfaatan kapasitas sangat penting untuk menjaga kinerja sistem. Di samping itu, analisis bottleneck membantu mengidentifikasi titik kemacetan yang dapat menurunkan efisiensi proses produksi. Nah, akhirnya materi ini juga menekankan pentingnya analisis titik impas atau break even dan analisis investasi jangka panjang NPV dalam membantu perusahaan menentukan skala kapasitas yang optimal dan mengambil keputusan investasi strategis, terutama dalam kondisi permintaan pasar yang tidak pasti. Nah, selanjutnya di sini ada review mengenai strategi lokasi dalam manajemen operasi. Menekankan pentingnya pemilihan lokasi sebagai bagian strategis dalam kesuksesan bisnis, terutama dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan yang ketat. Lokasi memengaruhi efisiensi operasional, biaya tetap dan variabel, serta akses pasar. Perusahaan global seperti FedEx dan Mercedes-Benz menjadi contoh bagaimana lokasi dapat mendukung strategi ekspansif internasional. Faktor-faktor ini penting dalam menentukan lokasi, mencakup biaya transportasi, akses tenaga kerja, produktivitas, hingga kondisi demografi. Relokasi dilakukan jika terjadi perubahan kapasitas, biaya, atau kebutuhan pasar dengan beberapa alternatif seperti ekspansi atau pembukaan fasilitas baru. Nah, strategi lokasi berbeda menurut jenis bisnis. Manufaktur itu fokus pada efisiensi biaya, sedangkan jasa dan retail menekankan pada pendapatan dan akses pelanggan. 4 metode utama evaluasi lokasi adalah pemeringkatan faktor, analisis biaya value, metode pusat gravitasi, dan model transportasi. Untuk sektor jasa, pemilihan lokasi bertujuan memaksimalkan pendapatan dengan mempertimbangkan faktor seperti daya beli lokal, citra perusahaan, hingga kualitas manajemen. Teknologi seperti sistem informasi geografis menjadi alat penting untuk menganalisis lokasi berbasis data seperti yang digunakan oleh Arbis dan Home Depot. Kesimpulannya, strategi lokasi yang tepat akan mendukung efisiensi akses pasar dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir review materi mengenai manajemen rantai pasokan. Nah, manajemen rantai pasokan atau SCM, Supply Chain Management, merupakan proses strategis yang mencakup seluruh aktivitas mulai dari perolehan bahan baku, produksi, penyimpanan, distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, tujuan utama dari SCM adalah meningkatkan daya saing perusahaan, menekan biaya logistik dan produksi, meningkatkan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, serta menjamin ketersediaan produk. Nah, keputusan strategis dalam SCM meliputi make or buy atau memproduksi sendiri atau membeli, outsourcing, dan strategi 6 sumber seperti penggunaan banyak atau sedikit pemasok, integrasi vertikal, ventura bersama, jaringan keiretsu, dan perusahaan virtual. Nah, SCM juga berperan penting dalam manajemen risiko rantai pasok.
yang melibatkan identifikasi dan mitigasi risiko seperti yang dialami Garuda Indonesia dan Toyota dalam menghadapi pandemi dan krisis semikonduktor. Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan pengelolaan rantai pasok terintegrasi melalui perencanaan dan kolaborasi, pengurangan lot besar, serta penerapan sistem seperti vendor managed inventory. Salah satu tantangan SCM adalah efek cambuk, bullwhip effect, yaitu fluktuasi permintaan kecil di tingkat konsumen yang berdampak besar di tingkat atas rantai pasok. Nah, dalam manajemen logistik, pengelolaan transportasi, pergudangan, dan persediaan menjadi kunci untuk efisiensi biaya dan ketepatan pengiriman. Analisis modal transportasi juga penting untuk menentukan metode pengiriman yang paling efisien. Selain efisiensi, SCM harus menjunjung tinggi etika dan berkelanjutan, termasuk dalam hubungan bisnis, perlindungan lingkungan, serta penerapan logistik baik dan rantai pasok penutup. Kinerja rantai pasokan dievaluasi melalui indikator seperti investasi persediaan, perputaran stok, dan ketersediaan produk. Nah, terakhir, evaluasi risiko juga mencakup analisis jumlah pemasok optimal agar dapat meminimalkan risiko gangguan dengan biaya efisiensi. Dengan demikian, SCM yang efektif mampu menciptakan sistem logistik yang tangguh, berkelanjutan, dan kompetitif di tengah tantangan global. Mungkin cukup itu saja review 3 materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.